pada para pegawai baru yang sudah mulai bergabung dalam kegiatan-kegiatan Direktorat APK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka dalam kegiatan inspirasi pagi, ya, dalam keadaan sehat walafiat dan masih secara daring. Dan tak lupa kami juga mendoakan semoga Bapak Ibu yang masih dalam kondisi sakit atau masih harus menjalani isoman, kami berdoa semoga cepat sembuh, gitu ya. Baik Bapak Ibu, inspirasi untuk kali ini ya sudah dimulai dari subdit Salek, gitu ya. Jadi kami dari masing-masing subdit, gitu ya, itu berkesempatan, gitu ya, untuk lebih memperkenalkan lagi, gitu ya, subdit. Jadi temanya untuk inspirasi pada kali ini kami dari subdit SA itu mendapatkan kesempatan, gitu ya, untuk lebih mengenalkan lagi tentang tugas dan kegiatan di masing-masing subdit, gitu ya. Terutama nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman, gitu ya, yang baru bergabung, gitu ya. Nanti siapa tahu berminat, gitu ya, setelah kita lebih perkenalkan lagi, gitu ya, tentang masing-masing subdit, gitu ya. Baik, jadi nanti Bapak Ibu kami mohon bisa komen di chat juga, gitu ya. Kalau tentang apa sih kalau kita ngomong subdit SA itu apa yang kira-kira diingat ya Bapak Ibu. Kami undang untuk chat, gitu ya. Kemudian teman-teman yang baru khususnya, gitu ya, nanti boleh bertanya-tanya lagi, gitu ya. Kemudian mungkin bisa menyampaikan juga, oh saya berminat di SA, gitu ya. Nanti biar jadi referensi, gitu ya, buat Pak Mursalim dan Bu Mega, gitu, untuk menempatkan di subdit di Direktorat APK. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengawali saja, gitu, sedikit pengantar. Nanti akan teman-teman dari subdit SA akan menjelaskan, gitu ya, tugas di masing-masing seksi, ya. Jadi mungkin kalau kita bicara yang ini dulu ya, jadi Bapak Ibu sekalian terutama yang baru ya, subdit SA ini ruangannya di lantai 2 ya Bapak Ibu sekalian. Di lantai 2, kalau dari tangga Bapak Ibu naik itu nanti ke kanan, gitu ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan, kemudian masuk ruangan di sebelah kiri itu subdit SA. Pas screen share saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah Mas. Oke, terima kasih. Ya, ini ya, jadi subdit sistem akuntansi, gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu dipimpin oleh Bapak Rahmat Mulyono ya sebagai Kasubdit SA, gitu ya, Kasubdit sistem akuntansinya Bapak Rahmat Mulyono. Kemudian di subdit sistem akuntansi ini terdiri dari 4 seksi, gitu ya. Yang pertama adalah seksi siap ya, sistem akuntansi pusat, gitu ya. Yang ini dipimpin oleh Pak Saripudin, gitu ya. Kalau kita ngomong siap, gitu ya, berarti ya kaitannya tentang apa tugasnya, yaitu merumuskan kebijakan, gitu ya, membuat kajian terkait akuntansi pusat, gitu ya, APPN ya, kemudian Bun Pusat ya, Direktorat PKN, gitu ya, kemudian termasuk LKPP terintegrasi, kemudian seksi SAI, gitu ya, sistem akuntansi instansi ya. Kalau instansi ya berarti satker-satker di KL, gitu ya, tugasnya terkait dengan perumusan kebijakan sistem akuntansi di KL, gitu, dan instansi, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai aplikasinya, ada aplikasi Saibas, Simak, gitu ya, persediaan, gitu ya. Ini nanti di seksinya Bu Hesti, gitu ya, di seksi SAI. Kemudian lanjut lagi ini di seksi sabun ya, sabun UK, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di daerah mungkin jarang tahu ya, ini seksi saya ini, gitu ya. Karena memang untuk seksi sabun ini mitranya, gitu ya,
kebijakan sistem akuntansi itu banyak mengatur di akuntansi itu bun gitu ya, mulai dari SAUP gitu ya, sistem akuntansi utang pemerintah gitu ya, hibah, investasi gitu ya. Jadi satkernya itu di lingkup lapangan Banteng gitu ya, dan termasuk juga BLU ya, BLU memang banyak di daerah juga tapi tidak semasif SAI gitu ya. Nah, ini dipunggawai oleh Pak Didit Aristianang ya, kepala seksinya. Kemudian dilanjut lagi, jadi kebijakan sistem akuntansi tidak terlepas dari adanya kebutuhan kodifikasi gitu ya, bagan akun standar ya. Jadi untuk pengelolaan bagan akun standar nanti yang menetapkan itu di seksinya Pak Yongki ini. Walaupun memang pada prakteknya tugasnya itu bisa antar seksi juga begitu. Kemudian ini secara umum gambaran tugas di subdit sistem akuntansi ya, pengkajian, kemudian perumusan ya, pengembangan sistem akuntansi gitu ya, kemudian bagan akun standar gitu ya, pengembangan sistem aplikasi, melakukan uji coba aplikasi. Mungkin itu sedikit pembuka dari saya gitu ya. Ini nanti kita lanjutkan ke masing-masing seksi ya. Untuk seksi yang pertama itu dari seksi SIAP, kami undang Mas Dedi. Mas Dedi, selamat pagi. Halo bro. Pagi, Mas Alfi. Oke, siap bro. Suara saya? Kedengaran ya. Jadi kita lebih kulik kita kulik lebih dalam lagi per masing-masing seksi. Kami mohon Mas Dedi untuk bisa menjelaskan ya Mas Dedi, dan siapa tahu nanti Mas Dedi punya bibit-bibit ini di sini ada teman-teman baru Mas Dedi. Gitu. Kita sambil promosi gitu kan, siapa yang berminat untuk gabung di sistem akuntansi ya. Enggak, silakan Mas Dedi. Makasih Mas Lutfi. Yang kami hormati Ibu Direktur APK, Bapak Ibu Kasubdit di Direktur APK, Bapak Ibu para kepala seksi, dan Kasubag Umum di Direktur APK. Mohon izin Pak Rahmat, Kasubdit kami, dan Pak Saripudin, seksi saya, disiap untuk mewakili untuk menyampaikan share mungkin ya terkait tugas-tugas di seksi SIAP. Mungkin saya berangkat dari ini ya, berbicara mungkin tanpa bermaksud memberikan kuliah tentang SAPP gitu ya, tapi mungkin kalau saya melihatnya memang tugas-tugas dan pembagian seksi di SIAP ini erat kaitannya dengan sistematika SAPP. Jadi kalau kita lihat sistematika SAPP kan terbagi dari 2 subsistem ya, SAI yang dilaksanakan oleh KL. Nah ini tadi udah disinggung sama Mas Lutfi, itu di tempatnya Bu Esti. Jadi segala kebijakan SAI menjadi ranahnya, tempatnya, timnya Bu Esti. Yang sistem kedua adalah Sabun ya, sistem akuntansi bendara umum negara. Nah ini terdapat beberapa subsistem, salah satunya adalah SIAP, sistem akuntansi pusat. Kemudian ada subsistem lainnya, tadi sudah disinggung Mas Lutfi, SAUP, utang pemerintah, perusahaan pinjaman, investasi pemerintah, sistem akuntansi Sikubah ya, hibah dan sebagainya. Nah, salah satu subsistem tadi SIAP ini adalah menjadi ranahnya, tempatnya sistem akuntansi pusat di tim kami yang dikomandi oleh Pak Saripudin. Jadi kalau melihat tugas kebendaraan umum negara kan itu adalah di Menteri Keuangan, dan ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pembendaraan. Nah, di Ditjen Perbendaraan ini kita ketahui bersama dilaksanakan oleh Kuasabun Daerah, KPPN, dan Kanwil, juga Kuasabun Pusat, tempatnya di Direktur PKN. Nah, seksi sistem akuntansi pusat ini membuatkan kebijakan akuntansi, pendampingan, dan sebagainya yang berkaitan dengan akuntansi ya, kebijakan akuntansi untuk tadi pelaksanaan tugas kebendaraan umum negara di
di KPPN dan juga di pusatnya, baik itu mulai dari pencatatan, penerimaan, penatausahaan uang, penerimaan, pengeluaran anggaran, termasuk juga transaksi non-anggaran, transitoris. Kalau melihat ini sesuai dengan urutan jabatan seksi siap, sebenarnya terdapat 13 uraian jabatan gitu. Cuman dengan alasan drafting gitu ya, kami singkat tanpa mengurangi fungsinya gitu. Beberapa kami gabungkan gitu yang merit. Jadi memang kalau dalam keseharian dan melihat dari ketetapan Kepdirjen gitu ya terkait mungkin sebelumnya Mas Lutfi terkait siap beberapa kebijakan itu triggernya terdapat beberapa hal gitu. Bisa pertama dari arahan pimpinan, baik itu dari Ibu Direktur atau Kasubdit, mungkin terkait pengembangan akuntansi atau beberapa kebijakan yang belum diatur, atau terdapat ND-ND dari unit-unit terkait di lingkup Kemenko, mungkin atau surat dari KL gitu. Kemudian yang cukup sering juga adalah terkait temuan dan tinjau BPK dalam hal perlunya penyesuaian atau pengaturan di yang kebijakan akuntansi. Tapi khususnya untuk sistem akuntansi pusat terkait kebijakan-kebijakan di Kosabun di daerah dan pelaksanaan fungsi kebendaraan umum negara. Jadi mungkin kami paparkan secara singkat gitu ya. Jadi mungkin yang pertama di siap itu menyusun konsep dan kajian SA pusat. Saat ini terdapat beberapa kajian yang sedang kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan. Sebelumnya mungkin Mas. Jadi, ya. Kemudian merumuskan melakukan penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pusat. Ini bentuknya bisa nota dinas, bisa simultan sebenarnya ini prosesnya bisa berkaitan nanti ujungnya berkaitan dengan penyesuaian sistem dan posting role. Termasuk yang berkelanjutan ke proses yang ketiga, yang uraian jabatan ketiga, yaitu melakukan penyusunan pengembangan posting role. Karena tadi sebagai disampaikan, memang sistem akuntansi pusat itu kaitannya menyiapkan kebijakan terkait kuasa bun daerah di KPPN, maka aplikasi yang berkaitan dengan tim siap adalah aplikasi SPAN. Jadi posting role yang kita kembangkan erat kaitannya dengan pengembangan penyesuaian yang diperlukan di aplikasi SPAN. Ini menjadi salah satu tugas kita di tim siap. Kemudian menyusun dan pengembangan akuntansi pada perkiraan realisasi dan neraca, penyusunan pengembangan kebijakan akuntansi untuk transaksi khusus, kemudian melakukan uji coba UAT, baik itu aplikasi SPAN, OmSPAN, iRecon, dan LK, juga termasuk juga beberapa staf di siap melakukan uji aplikasi tempatnya tim SAI, tempatnya Bu SD. Kemudian melakukan pengenalan dan evaluasi sistem akuntansi pusat. Ini bentuknya bisa dibungkus dalam sosialisasi FGD dan sebagainya yang sudah berjalan di semester 1. Kemudian melakukan konsep bahan masukan, penyusunan laporan IKU dan manajemen risiko. Tinjut atas pertanyaan DPR dan KL dan BUN yang terkait sistem akuntansi pusat. Jadi mungkin kalau kami secara umum, jadi memang ini berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan penyusunan sistem yang dibutuhkan untuk supporting gitu ya, pelaksanaan penyusunan penatausahaan fungsi kebendaraan umum negara yang dilaksanakan oleh kuasa bun daerah oleh para KPPN. Ini tim kami dikomando oleh Pak Saripudin, kemudian ada Mas Sony, Mas Arif Husni, dan saya sendiri. Selanjutnya Mas Lutfi. Terima kasih. Ini beberapa tugas seksi siap tahun 2001, antara lain mungkin tidak akan saya bacakan semua gitu ya, mungkin tanpa bermaksud untuk menyampaikan apa-apa yang telah kita kerjakan gitu ya, tapi lebih ke ini kan sharing ya, zona integritas, dan pesannya kan agar kita
mungkin apa ya, know your organization gitu ya, mungkin tahu juga sih teman-teman di subdit lain apa-apa yang udah kita kerjakan, sehingga nanti saat ada orang lain yang bertanya mungkin apa yang udah sudah kerjakan tempat lain, kita bisa sedikit terdapat terinfokan gitu. Beberapa produknya mungkin 5 gitu ya. Kajian akuntansi pusat, ini 2 kajian yang sedang berproses saat ini. Kemudian sistem akuntansi pusat terkait kebijakan akuntansi disiap. Di semester 1 telah ditetapkan Perdirjen UBL No. 101 tahun 2001. Kemudian saat ini sedang berproses penyusunan RPMK SAB-SBL, belanja subsidi dan belanja lainnya. Kemudian terkait posting rule, ini yang beberapa adalah terkait posting rule UR dan SPAN, SPAN laporan per BA ini kemarin di semester 1, di TW1, kemudian rule SPAN Silpa Irmak, ini terkait penggunaan Silpa Irmak atas sumber dana PCPEN PGNPG. Kemudian posting rule pengembalian belanja PCPEN 2001 ini baru di semester 2. Kemudian your SPAN kurs penutup gestor baik untuk KL dan BA Bun. Kemudian mungkin terkait kebijakan akuntansi beberapa sudah dilaksanakan di semester 1. Dan mungkin yang lainnya menjadi harian, tugas harian kami adalah menjadi agen HIDJPB untuk tim siap, kemudian melakukan sosialisasi dan FGD yang menjadi IKU secara umum subdi SA juga, kemudian melaksanakan pembinaan akuntansi kepada BMKG dan BNN sebagaimana dengan yang dilaksanakan oleh teman-teman subdi di lingkup APK lainnya, kemudian melakukan UAT dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Mas Lutfi. Ya, mungkin kami sharing apa yang sedang kami kerjakan saat ini agar terinfokan ke Bapak Ibu sekalian semua. Saat ini mungkin yang pekerjaan yang sedang cukup besar gitu ya adalah penyelesaian RPMK belanja subsidi dan belanja lain. Ini sudah beberapa kali pembahasannya dan pembahasan terakhir sudah masuk ke legal drafting dengan mengundang teman-teman di Biro Hukum. Sudah selesai seluruh draft batang tubuh untuk pembahasan terakhir, dan ini kita targetkan penetapannya di Oktober 2021. Dan kemudian yang kedua adalah kajian dampak implementasi PSA K71 pada BUMN terhadap kebijakan kompensasi, kewajiban kompensasi. Jadi ini triggernya adalah temuan BPK di LK-Bun terkait kebijakan pembayaran kewajiban kompensasi atas harga jual eceran BBM dan tarif tenaga listrik TTL di BUMN terkait. Ini sudah dilakukan 2 kali rapat. Pertama membahas dengan unit teknis lingkup Kemenkeu dan juga dengan melaksanakan FGD dengan mengundang Ibu Dwi ya dari KSAP. Saat ini sudah dalam tahap finalisasi yang akan nanti menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan sebagai yang perlu akan kita sampaikan ke BPK sebagai tindak lanjut temuan tersebut. Dan saat ini memang kajian ini memang perlu di-inline-kan terkait substansinya dengan substansi pengaturan probisnya, proses bisnisnya yang ada di teman-teman DJA yang saat ini sedang berproses revisi RPMK 16-nya, yaitu yang mana merupakan RPMK pengaturan proses bisnis terkait kebijakan dana kompensasi. Yang terakhir, kami sedang kerjakan juga kajian perlakuan akuntansi untuk penerimaan dengan sistem SAU dalam melakukan laporan keuangan BA 015. Ini sama juga dengan yang di atas, triggernya adalah temuan BPK, cuman di BA 015 di Kementerian Keuangan. Saat ini sedang tahap finalisasi. Nantinya akan ada penyesuaian yang perlu dilakukan baik itu di modul MPNG 3 maupun dari sisi regulasinya di PMK 225. Saya kira cukup Mas Lutfi dari saya. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, saya kembalikan ke Mas Lutfi. Terima kasih, Mas.
Izin Mas Lutfi masih mood. Oh iya. Terima kasih Mas Dedi atas penjelasan lebih detailnya gitu ya terkait tugas di tugas di Siap, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan ya. Kemudian kita lanjut ke seksi berikutnya. Sebelumnya izinkan saya untuk kita lanjut dengan seksi SAI ya. Seksi SAI ini nanti akan disampaikan oleh Mas Andreas ya. Halo Mas Andreas, selamat pagi. Halo Mas Lutfi, selamat pagi. Oke, udah siap ya? Wah, kita lagi kompakan ya ini, nggak janjian loh padahal. Oke. Udah kelihatan? Belum Mas kayaknya. Belum ya? Belum ya Mas? Agak nge-lag ya. Belum? Yang kelihatan my dokumennya Mas ini, Mas Lutfi. Oh, saya salah share, sorry. Oke. Oke Mas. Baik, izin Bu Direktur, Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kepala Seksi dan Kasubag Umum, izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga buat teman-teman baru yang bergabung di Direktorat APK. Mungkin sebuah ini ya sangat hal yang baik ya buat bisa sharing mengenai tugas-tugas atau pengenalan lah kira-kira tugas-tugas yang ada di Subdit SA, terutama yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah yang ada di sistem akuntansi instansi. Nah, sistem akuntansi instansi atau seksi SAI ini kepala seksinya adalah Bu Hesti Pratiwi. Nah, di kepala seksinya ini, Bu Hesti Pratiwi ini mengepalai stafnya 3 orang, ada Mas Cahyo, ada saya sendiri, selanjutnya ada Mas Gilang. Masing-masing kita itu dikasih tugas atau tanggung jawab lah sebagai PIC kira-kira dari aplikasi existing yang ada saat ini, yang sedang berjalan, aplikasi pelaporan keuangan saat ini. Mas Cahyo ditugasi atau sebagai PIC aplikasi SIMAK, kalau saya ditugasin sebagai PIC aplikasi Saiba, kalau Mas Gilang ditugasi sebagai PIC aplikasi persediaan. Kemudian kira-kira sistem akuntansi instansi itu seksinya apaan sih gitu kira-kira. Nah, sistem akuntansi instansi itu tugasnya itu berisikan tentang pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian dan lembaga. Nah, seperti yang disampaikan Mas Lutfi sebelumnya, jadi sistem akuntansi instansi ini erat hubungannya atau erat kaitannya dengan kementerian dan lembaga. Jadi kita itu di sini kurang lebih kayak misalnya menyusun kebijakan akuntansi untuk kementerian dan lembaga, kemudian perlakuan akuntansi, kemudian juknis pencatatan transaksi di kementerian dan lembaga, kira-kira gitu. Kemudian seksi akuntansi instansi ini tujuannya untuk mewujudkan pengkajian, perumusan, penyusunan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat instansi kementerian dan lembaga yang akurat, handal, komprehensif, dan tepat waktu. Ini tercantum pada keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait dengan tugas dan fungsi sistem akuntansi instansi. Tugas dan kegiatan yang ada di sistem akuntansi instansi ini kurang lebih berisikan tentang pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi instansi. Jadi
terkait dengan sistem akuntansi instansi yang ada di kementerian lembaga, dikaji di seksi SAI ini. Kemudian setelah kita kaji, kita buat konsep perumusan sistem akuntansi instansi. Selanjutnya, kita susun sistem akuntansi instansi. Jadi tugas-tugas selanjutnya adalah menyusun sistem akuntansi instansi yang ada di kementerian lembaga. Kemudian, tugas dan kegiatan kita selanjutnya adalah pengembangan sistem akuntansi instansi untuk kementerian lembaga. Nah, selanjutnya ada penyusunan tata cara pelaporan keuangan BLU. Seperti yang disampaikan Mas Lutfi tadi, bahwa di subdit sistem akuntansi ini banyak hal-hal atau tugas-tugas yang kita contohnya misalnya di sistem akuntansi instansi ini terkait tata cara pelaporan keuangan BLU itu tugasnya sistem akuntansi instansi, tapi pada kenyataannya pada saat pekerjaannya kita lakukan itu secara selaras, jadi kita bekerja sama gitu. Contohnya misalnya untuk tata cara pelaporan keuangan BLU itu ada di SAI, tapi misalnya untuk pengaturan transaksi BLU terkait BLU ada di Sabunuk gitu. Jadi ada beberapa tugas dan fungsi atau tugas yang dikerjakan oleh masing-masing seksi ini dikerjakan juga oleh seksi lain. Kemudian tugas dan kegiatan seksi SAI itu ada posting rules sistem akuntansi instansi. Jadi kita juga bikin kebijakan-kebijakan terkait pencatatan transaksi, kebijakan terkait pencatatan posting rules untuk penyusunan laporan keuangan. Kemudian kita melaksanakan uji mutu aplikasi SAI seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sampai saat ini kita ada aplikasi, misalnya aplikasi Saiba, aplikasi Simak BUMN, aplikasi persediaan. Nah, kita melakukan uji mutu aplikasi itu. Kemudian tugas selanjutnya dari sistem akuntansi instansi itu melakukan sosialisasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat instansi. Jadi kita melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan, terkait surat-surat yang baru, terkait perlakuan akuntansi, terkait juga mengenai aplikasi kepada instansi-instansi. Kemudian kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi untuk tingkat kementerian dan lembaga. Tugas selanjutnya di sistem akuntansi instansi itu, selain kita berkaitan dengan kementerian dan lembaga, kita juga memiliki tugas dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan profil risiko tingkat Direktorat APK. Kemudian seksi akuntansi instansi juga bertugas untuk menetapkan target kinerja periodik. Kemudian tugas dan kegiatan sistem akuntansi instansi melakukan evaluasi serta penilaian pencapaian target kinerja secara periodik. Jadi selain diberikan tugas terkait dengan hubungan dengan kementerian dan lembaga, seksi sistem akuntansi instansi ini juga memiliki tugas dan kegiatan terkait dengan Direktorat APK. Kemudian tadi kan saya sebutkan ada pengujian mutu aplikasi. Dalam pengujian aplikasi ini, kita juga tidak hanya melibatkan sistem akuntansi instansi saja gitu. Jadi dalam pengujian aplikasi ini, walaupun aplikasi-aplikasi PIC-nya kita di sistem akuntansi instansi, tapi dalam hal ini, dalam pengujian aplikasi, kita juga melibatkan seksi-seksi lain, bahkan juga subdit-subdit lain untuk melaksanakan pengujian, untuk bisa mengetahui apakah aplikasi-aplikasi yang ada sekarang atau kebijakan akuntansi yang ada sekarang pada aplikasi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita melibatkan teman-teman dari pembina masing-masing kementerian lembaga. Kita juga selain itu kita melibatkan misalnya dari subdit Baibun, subdit bimbingan akuntansi, instansi dan bendahara umum negara. Nah, kita juga libatkan subdit lain dalam hal pengujian uji mutu aplikasi SAI. Hal ini berfungsi supaya kita ada tanggapan dari subdit lain, atau ada misalnya ada hal-hal yang mungkin di satu KL tidak terjadi, tapi terjadi di KL lain. Hal ini kan perlu semuanya diakomodir di aplikasi sistem akuntansi instansi. Nah, makanya kita semua libatkan, kita mintakan pendapat, kita mintakan saran, kira-kira aplikasi sistem akuntansi instansi sekarang atau kebijakan atau petunjuk teknis terkait kebijakan akuntansi itu sudah memenuhi nggak untuk kementerian dan lembaganya masing-masing. Kira-kira gitu. Kemudian lanjut Mas Lutfi, kalau boleh. Nah, tugas dari seksi SAI di tahun 2021 sama seperti yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi, ada kajian, ada sistem, ada posting rules, kebijakan akuntansi instansi, dan lain-lain.
kajian ini contohnya di SAI itu melakukan kajian dampak implementasi sakti untuk PMK 225 pada PMK 225. Kemudian sistem akuntansi instansi melaksanakan perumusan revisi PMK 225. Untuk posting rules, tugas SAI banyak di pengembangan aplikasi Saiba, pengembangan aplikasi persediaan Vivo, kemudian pengembangan aplikasi SIMAK, penyesuaian pada aplikasi iRecon, dan pengembangan pada aplikasi Sakti. Jadi posting rules dan UR, jadi tim dari seksi akuntansi instansi ini selalu menyusun posting rules, bikin UR juga. Jadi nanti kita sampaikan kepada SITP gitu. Kira-kira kebutuhan akan aplikasi Saiba, kebutuhan akan aplikasi persediaan atau aplikasi SIMAK, terus penyesuaian pada di iRecon LK, terus pengembangan aplikasi Sakti, kira-kira yang kita butuhkan terkait akuntansi untuk kementerian lembaga kira-kira apa aja ya gitu. Nah, nanti kemudian SITP yang akan berdasarkan UR yang kita berikan tersebut, mereka mengembangkan sistem aplikasinya. Baru kemudian kita uji coba sesuai nggak aplikasi yang disampaikan oleh SITP tersebut sesuai nggak dengan UR, atau masih ternyata terdapat permasalahan atau ada hal yang harus diperbaiki lagi atau tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi atau standar akuntansi gitu. Kemudian hal-hal terkait kebijakan akuntansi, tim dari seksi SAI ini menyusun Juknis yang tahun 2021 kan kita bikin petunjuk teknis pencatatan aset dan persediaan dalam rangka pengembangan dan riset pada Kementerian SDM contohnya. Kemudian kebijakan pencatatan penghapusan kerugian negara itu yang saat ini baru saja kita sampaikan petunjuk teknis terkait kebijakan penghapusan kerugian negara. Kemudian kita juga menyusun petunjuk teknis terkait rilis aplikasi pelaporan. Jadi selain petunjuk teknis mengenai kebijakan, aplikasi pelaporan yang kita sampaikan tadi, ada aplikasi Saiba, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK itu, kita sampaikan juga petunjuk teknis aplikasi pelaporannya. Jadi cara menggunakannya, cara proses instalasinya, gitu. Dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi aset tak berwujud. Selanjutnya, selain tugas itu, kita juga lain-lain itu kita ada tugasnya itu sebagai agen HIDJPP. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari KL mengenai kebijakan akuntansi atau perlakuan akuntansi atau penggunaan aplikasi existing maupun yang kebijakan terkait dengan Sakti gitu. Nah, biasanya teman-teman dari SAI, saya, Mas Cahyo, juga Mas Gilang, dikoordinir oleh Mbak Hesti, kita itu juga sebagai agen HIDJPP, kita juga biasanya untuk menjawab pertanyaan yang ada dari kementerian lembaga terkait kebijakan akuntansi, terkait perlakuan aplikasi. Kita juga selain itu sering mengadakan sosialisasi dan FGD. Kemudian kita melaksanakan pembinaan akuntansi selain dibina oleh pembina masing-masing kementerian lembaga KL tersebut. KL itu dibina oleh masing-masing tim pembina, ada juga dibina oleh Subdit Baibun. Kita juga sebagai seksi akuntansi instansi sebagai penyusun sistem akuntansi untuk kementerian lembaga, kita juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan pembinaan akuntansi kementerian lembaga. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman Direktorat APK, juga terutama teman-teman yang akan bergabung di Direktorat APK, kira-kira sekian tugas dan kegiatan seksi SAI yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Andre. Cukup jelas sekali ya penjelasan dari Mas Andre, gitu ya. Jadi memang mungkin dari seksi-seksi lain, gitu ya, tidak terlalu berbeda ya, karena memang yang berbeda lebih ke unitnya, gitu ya, unit yang dikelola, gitu, unit yang menjadi mitranya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke seksi berikutnya, seksi saya, gitu ya, seksi sabun, yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Mas Yuli. Selamat pagi, Mas Yuli. Mas Yuli. Selamat pagi, Mas Lutfi. Apakah suara Siap, saya Mas? kedengeran? Jelas Siap, banget, Mas. Mas. Oke, monggo Mas, Ya. dielaborasi, Mas. Baik. Yang saya hormati Ibu Direktur, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kasubdit,
Bapak dan Ibu Kepala Seksi dan Kasubag TU, serta Bapak Ibu fungsional dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih, saya akan mencoba untuk menyampaikan tugas ya dari seksi Sabun UK gitu ya. Subdit SA Bapak dan Ibu, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin juga teman-teman yang bukan hanya baru bergabung saat ini, tetapi yang sebelumnya juga mungkin baru masuk, mungkin belum pernah juga berinteraksi secara langsung dengan kami ya di Subdit SA, khususnya seksi Sabun UK. Secara kalau boleh saya ringkas gitu ya kan, kalau Subdit SA itu seperti rumah produksi ya gitu ya. Jadi Subdit SA itu memproduksi peraturan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang baru bergabung gitu, atau yang sudah bergabung juga gitu ya kan, tertarik untuk penyegaran gitu ya kan, dari dulunya adalah user peraturan, kemudian mau berubah menjadi penyusun peraturan, mari ya bergabung di Subdit SA atau mencoba ya di Subdit SA gitu ya. Tadi Mas Lutfi sampaikan tiap seksi itu merumuskan ya pengaturan gitu ya kan, hanya dengan objek yang berbeda gitu ya. Kalau subdit kami, seksi kami, seksi Sabun UK itu kalau secara ringkas gitu ya kan, tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman yang lain, mulai dari membuat kajian, merumuskan, menyusun, mengembangkan, membuat posting rule, sampai menguji, kemudian mensosialisasikan dan mengevaluasi gitu ya. Diborong ya ternyata ya dari apa? Dari memikirkan, melahirkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi ya. Itulah Subdit SA secara umum gitu ya. Untuk Subdit SA ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu perhatikan gitu ya kan, semua pengaturan akuntansi ya, peraturan sistem akuntansi itu dilahirkan dari Subdit SA ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu tertarik gitu ya kan, suatu saat gitu ya kan, boleh dong saya ternyata terlibat dalam penyusunan suatu PMK. Nah, boleh bergabung di sini ya Bapak dan Ibu yang kalau tertarik gitu ya, menjadi bagian dari sejarah penyusun PMK gitu ya. lebih kurang begitu gitu ya. PMK tentang sistem akuntansi ini disusun oleh di Subdit SA gitu ya. Nah, sementara di seksi Sabun UK gitu ya kan, secara spesifik karena mitranya adalah BUN gitu ya kan, maka kami di sini adalah membuat kajian, perumusan, menyusun kebijakan gitu ya kan terkait dengan sistem akuntansi bendahara umum negara. Yaitu mulai dari mungkin dari teman-teman yang di daerah mungkin tidak familiar ya kan, BA 9901 utang gitu ya kan, mitra strategisnya adalah DJPPR. Kemudian BA 9902 gitu ya kan, hibah gitu ya kan, semua terkait transaksi hibah di sini gitu ya kan diatur, mitra strategis kita juga DJPPR. Kemudian ada pengaturan di 9903 atau investasi pemerintah gitu ya. Ini mitra kita adalah DJKN. Kemudian terkait bagian anggaran 9904 penerusan pinjaman ada di DJPP di SMI ya. Kemudian 9905 transfer ke daerah itu di DJPK. Kemudian ada belanja subsidi di DJA dan belanja lain-lain juga di DJA. Bapak Ibu yang tertarik untuk mengetahui ya kan hal yang mungkin tidak sering kita dengar gitu ya kan, hal yang baru, sesuatu yang baru terkait dengan sistem akuntansi BUN ini, boleh ya bergabung dengan kami di Sabun UK. Di Sabun UK ini Bapak dan Ibu kami dinaungi ya oleh pimpinan kami yang senantiasa mensupport dan juga membimbing kami, Pak Didit Ari Setianang, kemudian ada Mas Lutfi ini ya kan ya, yang sangat ulet gitu ya kan. Kalau saya ingat kemarin waktu PCPN itu beliau wah luar biasa gitu ya kan. Kemudian Mas Agus gitu ya kan, ada juga Mas Agus yang selain mempunyai kemampuan skill hard gitu ya kan, hard di keakuntansian, udah ini juga punya kelebihan di sektor humas gitu ya kan. Cepat sekali beliau itu kalau berkoordinasi dengan pihak lain dan memang yang sangat diperlukan gitu ya kan, karena kita mempunyai mitra-mitra strategis tadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada Mbak Amanda ini yang juga mempunyai selain mempunyai kelebihan hard kompetensi di bidang akuntansi, juga punya kemampuan desain gitu ya yang kekinian banget lah buat anak muda ini yang baru bergabung gitu ya. Itu dan juga ada saya gitu ya kan. Ya, saya yang
saat ini bagian ngomong saja gitu ya. Oh enggak ya. Di Sabun UKA ini dibagi-bagi ya. Kita Ya, mau curhat, kenapa? Ya, baik Bapak Ibu, di Sabun UKA ini ya Bapak Ibu, tadi pembagian pekerjaannya juga sesuai dengan, walaupun sebenarnya tidak benar-benar dibagi gitu ya kan, artinya ini pegang siapa, memang beberapa kadang sistem kerja di kami di seksi Sabun UKA ini kita sering by project ya, artinya per project itu sering keroyokan gitu ya. Misalnya seperti yang saat ini sedang kami lakukan adalah terkait dengan pengembangan, terkait dengan aplikasi atau penerapan ya gitu ya, implementasi terkait dengan PSAP konsesi jasa gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengetahui apa sih konsesi jasa itu ya kan, yang akan diterapkan nanti di tahun 2022. Saat ini kami sedang berprogres gitu ya kan, menyiapkan seluruh kelengkapan yang diperlukan, baik payung hukum maupun nanti tools yaitu yang akan digunakan di aplikasi Sakti. Kita juga sedang merumuskan itu bersama-sama dengan baik DJKN maupun SITP ya, terkait dengan aplikasinya. Jadi di Sabun UKA ini Bapak dan Ibu, pekerjaannya adalah sebenarnya ada dua ya triggernya gitu ya. Misalnya pertama itu kalau ada PSAP baru gitu ya kan, seperti ini PSAP konsesi jasa gitu ya kan. Biasanya kita coba bagaimana caranya agar PSAP tersebut dapat terimplementasi gitu ya, atau dapat berjalan di sisi tataran teknis. Berikutnya mungkin kalau sebelumnya saya ingat juga itu ada PSAP BLU gitu ya. Kemudian mungkin yang sudah ada lagi kemarin dari beberapa rangkaian acara Karnas itu ada properti investasi gitu ya, sudah muncul gitu ya kan. Nah itu mungkin juga nanti akan disiapkan pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, selain dari PSAP itu juga kita juga biasanya bekerja atau merespon ya kan terkait dengan perubahan-perubahan atau pada proses bisnis di tiap masing-masing seksi ini ya, seksi apa? Tiap-tiap masing bagian anggaran, tiap-tiap masing bagian anggaran. Apabila bagian anggaran itu ada suatu proses bisnis yang berubah, maka biasanya kita juga ikut menyesuaikan atau seperti apa pengaturan dari sisi akuntansinya ikut berdampak. Nah, itu biasanya juga kita lakukan di situ. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu, di Sabun UKA produk utamanya adalah berupa PMK, tetapi terlepas dari itu secara tugas itu ya kan, kajian gitu ya, untuk yang tahun 2021 ini ada beberapa kajian yang sedang on progress gitu ya kan, antara lain kajian konsolidasi dividen atas investasi metode ekuitas, ini di-lead oleh Mas Lutfi gitu ya kan, kemudian penyusunan kajian untuk TKDD Mas Agus, penyempurnaan PMK Saib juga Mas Lutfi gitu ya. Nah, untuk beberapa yang sudah selesai, misalnya ada juga kemarin kami juga sudah menyelesaikan peraturan PMK pajak DTP ya terkait subsidi PPNBM ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang saat ini berprogres juga ada PMK hibah gitu ya, SA hibah, sistem akuntansi hibah, ini yang seperti mungkin lebih mirip mini omnibus law hibah gitu ya kali ya kayaknya ya, kalau lihat dari apa arahan yang diberikan oleh pimpinan kami Pak Didit ini, PMK hibah yang saat ini sepertinya dia akan mencakup semua jenis transaksi hibah gitu ya. Kemudian ada yang sedang kami kerjakan juga ada terkait tadi konsesi jasa, dan juga apabila ada surat-surat atau nota dinas dari para pemangku kepentingan gitu ya. Kemudian terkait dengan posting rule tadi, implementasi konsesi jasa pada aplikasi Sakti itu juga sedang berprogres. Kami dengan SITP sedang insentif ya apa koordinasinya gitu ya kan, untuk segera ada intensif kok insentif mohon maaf. Kami sedang intensif berkoordinasi dengan SITP dalam rangka mengembangkan ini gitu ya, mengembangkan aplikasi Sakti ini. Kemudian ada juga pengembangan monitoring hibah langsung ya, ini masih on progress gitu ya. Kemudian
Selain itu juga kami juga ikut melakukan pengujian Bapak dan Ibu aplikasi gitu ya kan, terutama aplikasi yang diinisiasi oleh teman-teman di seksi SAI gitu ya, simak persediaan, SAIBA dan seterusnya gitu ya. Itu juga kami ikut mengambil bagian sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan. Terus beberapa juga kebijakan yang sudah disusun dan juga sedang disusun, antara lain terkait transaksi kontribusi BI ya. Kemarin Bapak dan Ibu kalau mungkin yang mendengar beritanya di TV-TV gitu ya kan, terkait kontribusi BI ini dalam rangka penyelamatan kita ya, ekonomi kita terkait dengan program PEN untuk menanggulangi wabah COVID ini. Kemarin juga ada, kita sudah merumuskan itu ya, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut. Kemudian ada juga kemarin yang baru-baru ini pemberian hibah kepada pemerintah asing gitu ya kan. Kita ingat waktu itu di berita ada pemberian kepada pemerintah India gitu ya kan, dari pemerintah Republik Indonesia untuk menangani wabah di India waktu itu. Itu juga kami dari Subdit Sistem Akuntansi, Subdit Sistem Akuntansi khususnya seksi Sabun UK itu ya, sudah mengeluarkan ya petunjuk ataupun panduan gitu ya, bagaimana menata usahakan transaksi tersebut gitu ya. Ada juga transaksi penjaminan. Kemudian ada juga Juknis tentang sistem transaksi penjaminan untuk pelaku usaha korporasi ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang utama ya. Tetapi selain pekerjaan-pekerjaan itu juga ada Bapak dan Ibu juga beberapa, yaitu di tempat kami Mas Lutfi dan Mas Agus itu menjadi agen high ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi di seksi Sabun UK gitu ya. Kebanyakan sih hibah ya gitu ya Mas Lutfi ya, yang paling sering gitu ya bertanya gitu ya. Ya, Kalau saya betul. paling sering itu hibah, dan mungkin BLU juga sih ya, kadang-kadang BLU ya. sudah agak lewat. sudah agak sepi ternyata. Hibah sudah... yang masih ini ya. Yeah. Mungkin hibah kalau nanti sudah keluar PMK-nya mungkin bisa lebih jelas sekali ya. Tidak banyak yang tanya gitu ya. PMK yang sedang kita susun ini. Berikutnya juga kita juga sering aktif ya melakukan sosialisasi dan FGD. Sosialisasi dan FGD ini terutama kepada ini ya, unit-unit mitra strategis kita, yaitu para pengelola bagian anggaran BUN dari 01 sampai dengan 08 tadi gitu ya. Atau kadang kalau yang sering itu misalnya kita mengeluarkan suatu PMK baru terkait sistem akuntansi, itu biasanya inspektorat ya. Inspektorat itu selalu minta untuk diupdate ya, sebelum mereka melakukan pemeriksaan biasanya minta diupdate ke kita gitu ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya begitu ya. Kemudian terkait dengan pembinaan KKL, kita juga melaksanakan sebagian tugas yang berasal dari BAI ya, untuk membantu membina beberapa kementerian, antara lain yang menjadi bagian di kami di Seksi Sabun UK itu ada Kementerian Koperasi, kemudian membina KPK gitu ya, dan juga membina Badan Informasi dan Geospasial. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu semua tertarik gitu ya kan. Jadi di Sabun UK itu pekerjaannya itu sangat filosofis, dinamis, dan strategis gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang sudah di seksi lain pun misalnya tertarik, nah silahkan gitu ya. Bisa sambil apa ya, agak-agak bercurhat-curhat dulu mungkin ke Pak Rahmat gitu ya. Pak, saya mau dong di Sabun UK, kok kayaknya mitranya strategis sekali gitu ya. Mitranya itu eselon 1 Kementerian Keuangan semua gitu ya. Nah, boleh Bapak dan Ibu ya. Apalagi yang baru-baru nih yang tertarik untuk menjadi bagian dari sejarah penyusunan PMK gitu ya. Boleh ya untuk sounding ya ke Pak Mursalim atau langsung ke Pak Rahmat. Kami di Sabun UK tentu saja sangat bersyukur ya kalau ada tenaga baru gitu ya Mas Lutfi, untuk teman kita diskusi dan berbagi sharing pekerjaan. Mungkin itu Mas Lutfi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau yang kurang berkenan, mohon Bapak dan Ibu memaafkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yuli atas paparannya terkait tugas di Sabun ya.
kita lanjutkan, mengingat waktunya juga sudah tidak banyak lagi, masih satu seksi gitu, last but not least gitu ya, kepada Mas Andika. Kami persilakan. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa, Mas. Jelas? Silakan, ya? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Direktur APK, yang saya hormati Bapak Ibu Kasubdit, Bapak Ibu Kasih di Direktorat APK, dan Kasubag Umum, terus rekan-rekan APK yang saya hormati juga. Pada kesempatan ini sekaligus saya ingin memperkenalkan diri, karena di masa pandemi ini mungkin saya jarang berinteraksi dengan Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur saya diberi kesempatan pada hari ini untuk memaparkan salah satu tugas dan fungsi dari seksi terakhir di Subdit SA. Mungkin mengingat waktu, langsung aja. Saya perkenalkan dulu, pertama kali ini anggota di seksi pengelolaan bagan akun standar. Ini ada kepala seksi saya, Pak Yongki. Baru ada saya sendiri, Andika, dan rekan saya satu-satunya, Mbak Nini. Bapak Ibu, mungkin kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari seksi lainnya ya, jadi itu kayak keren-keren sekali ya. Jadi ada yang berhubungan dengan sistem akuntansi pusat, ada dengan berhubungan dengan instansi, dan tadi juga Sabuno untuk bendahara umum. Dan sekarang kita masuk ke seksi terakhir, itu seksi pengelolaan bagan akun standar. Mungkin seksi pengelolaan bagan akun standar ini udah familiar ya, apalagi untuk yang belum pernah di kantor pusat ini, teman-teman yang lain mungkin kalau mendengar pernah di bagian Vera dan di Kanwil yang terkait dengan PAPK, itu ada angka-angka akun 51, 52, akun 1 sampai akun 8. Nah, tempatnya di kami. Jadi itu yang membuat kebijakannya di kami di seksi pengelolaan bagan akun standar. Jadi secara tugas, seksi pengelolaan bagan akun standar itu bertugas untuk melakukan kajian, melakukan perumusan dan pemutakhiran bagan akun standar. Selain tugas kami selain dengan terkait BAS itu, bagan akun standar, kami juga mengelola beberapa tugas, antara lain kami ada mengurus mengkaji tentang peraturan terkait PMK Kaba juga, ada PMK SATK, mungkin kurang familiar ya SATK. Terus ada juga, mungkin nanti Mas Lutfi ya, di slide sebelumnya dulu. Dan juga ada terkait dengan PMK pengelolaan pedoman akuntansi untuk BMN K3S dan PKP 2B. Mungkin agak tidak familiar memang. Tapi itulah kerjaan kami di seksi BAS. Secara umum, tugas dan kegiatan kami di seksi BAS itu adalah menyusun konsep kajian tentang BAS, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kerjaan seksi BAS itu adalah mengkaji, baru merumuskan, dan melakukan pemutakhiran. Setelah selesai itu baru kami sosialisasi ke pengguna atau stakeholder yang menggunakan BAS ini, bagan akun standar ini. Baru selanjutnya kami menyiapkan perumusan rekapitulasi data masukan tentang BAS, menyiapkan bahan analisisnya, baru melakukan penyusunan pemutakhiran, struktur dan kodifikasi BAS, menyiapkan rapat perumusan pemutakhiran struktur dan kodifikasi BAS, menyusun konsep penyampaian pemutakhiran BAS, baik atas usulan dari pihak lain maupun karena perubahan kebijakan. Baru ada melakukan sosialisasi seperti saya sampaikan tadi, melakukan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan BAS, melakukan evaluasi pelaksanaan dan penerapan BAS, menyiapkan konsep bahan masukan, penyusunan laporan IKU dan manajemen risiko,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan ini ada menindaklanjuti juga pertanyaan dari DPR dan stakeholder yang terkait dengan BAS, dan terakhir melakukan penyusunan laporan pencapaian ikut tingkat seksi pengelolaan BAS. Kami juga sedang mengembangkan aplikasi BAS Mobile yang untuk tahun 2021 ini versi 4, mudah-mudahan bisa launching secepatnya. Lanjut, Mas Lutfi. Bapak Ibu, ini tugas dan seksi bebas tahun 2021. Antara lain sama dengan seksi-seksi lainnya, itu ada kajian dan Kepdirjen BAS. Ini kami outputnya menghasilkan kajian Kepdirjen BAS, Kepdirjen kodifikasi segmen akun dan bagan akun standar. Dan yang terakhir itu ada ke 205 tahun 2021 tentang pemutakhiran segmen akun. Selanjutnya, kami juga melakukan pemutakhiran segmen akun. Ini atas permintaan dari Satker. Jadi ada perubahan-perubahan yang akhirnya kami harus melakukan pemutakhiran segmen akun. Antara lain ada PNBP Polri, PNBP LPP TVRI, pendapatan surplus OJK, pembatasan setup akun DJBC, selain BMDTP dan penonaktifan akun pendapatan BPHTP, ada juga belanja dan PFK pegawai program Tapera, penyusunan uraian akun pengeluaran pembiayaan dana kerjasama pembangunan internasional, belanja subsidi imbalan penjaminan program PEN, dan belanja subsidi pendapatan PNBM ditanggung pemerintah. Ini yang paling hot yang terakhir ini. Selanjutnya kami juga melakukan posting rule untuk dan UR untuk setiap pemutakhiran akun yang kami lakukan. Itu ada nota dinas setup pemutakhiran akun pada SPAN, Sakti, Simponi, dan aplikasi terkait lainnya. Juga kami melakukan UR dan UAT terhadap aplikasi BAS Mobile. Insya Allah di tahun ini aplikasi BAS Mobile versi 4 segera di launching ya. Selain tugas kami mengelola bagan akun standar, kami juga membuat beberapa kebijakan akuntansi. Seperti yang saya jelaskan di awal, kami membuat PMK KABA, ada juga PMK SATK, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus, baru ada PMK BMN K3S, dan PMK PKP 2B. Ini merupakan turunan dari PMK SATK. Dan yang terakhir, kami juga melakukan kajian akuntansi kegiatan hulu migas. Ini berdasarkan rekomendasi dari BPK. Jadi, bagaimana kami mengkaji sebaiknya kebijakan akuntansi hulu migas itu seperti apa nantinya. Dan ini udah jam 9. Dan terakhir itu kami juga sama dengan seksi-seksi lainnya, kami mengelola HIDJPB, kami melakukan sosialisasi dan FGD, dan kami juga melakukan pembinaan terhadap kementerian dan lembaga. Selain memang itu adalah tupoksi utama dari Baibun, kami juga melakukan pembinaan. Kementerian yang kami bina adalah BPS, Bakamla, KSDM, dan Kemendak. Mungkin itu aja Mas Lutfi, pas pukul 9 dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Terima kasih Mas Lutfi. Oke. Terima kasih Mas Andika atas penjelasannya. Itu tadi penjelasan terakhir dari seksi BAS gitu ya. Itu tadi penjelasan-penjelasan dari masing-masing seksi. Mungkin kami persilahkan Pak Rahmat jika ada tambahan atau arahan, Pak. Izin, Pak Rahmat. Baik, terima kasih Mas Lutfi, teman-teman semua yang kami hormati, Bu Direktur, Bapak Ibu Kasubdit, secara rekan-rekan. Sudah jam 9, mohon izin saya 2 menit saja mungkin merangkum apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi kami selaku bagian dari Direktorat APK yang
Kalau di lapangan tuh kira-kira back lah ya. Kita yang back office dan menyediakan berbagai sistem dan kebijakan untuk nantinya setelah Bu Mega ya, setelah Bu Mega menyiapkan standarnya, ya kita menyiapkan kebijakan nanti untuk dipergunakan oleh baik teman-teman pembina maupun penyusun laporan keuangan maupun dalam kerangka analisa. Namun juga kami juga mengharapkan feedback. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami selalu dengan sangat ingin mendapatkan feedback, kritikan, masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian terkait yang sudah kita tetapkan bersama untuk Direktorat Akuntansi dan DJPB serta Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Prinsipnya untuk Indonesia yang lebih baik. Dan karena hal itu tersebut kami selalu terus belajar, terutama dari Bapak Ibu sekalian nih, dan belajar dari siapapun kami semuanya juga. Nah, seperti kemarin sedikit yang disampaikan oleh Bu Direktur dan Pak Dirjen itu ya terkait dengan pola kerja yang mungkin di bulan September dengan RUU APBN sudah semakin landai. Mungkin kalau kami sampaikan bahwa di Subdit SA ini tidak ada hal yang sangat peak gitu ya, sampai kami harus peak time sehingga harus sampai seperti teman-teman penyusun laporan keuangan yang luar biasa sampai menghabiskan sebagian waktunya untuk penyusun laporan. Cuma kita juga tidak pernah ada waktu yang landai kira-kira. Jadi selalu intens karena kami juga selalu berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian dan seluruh stakeholder. Itu sih sedikit saya dari kami, dan juga nantinya mungkin buat teman-teman yang baru masuk ke Direktorat APK dimanapun, ke subdit manapun, kemarin Mas Saripudin sempat sampaikan idealnya nanti akan mengalami gegar budaya. Jadi menurut kami juga begitu bagusnya kita mengalami sedikit gegar budaya masuk ke APK. Nah, kita menyesuaikan dengan tugas dan fungsi subdit-subdit di APK. Dan kalau pesan Bu MK itu sedikit kita Menteri Keuangan ya, sedikit kita pupuk rasa stres sedikit aja, sedikit stres dan keresahan untuk membuat negeri ini lebih baik, sehingga kita tidak selalu ada di zona nyaman, sehingga kita lebih bisa berkembang. Karena kalau kita mau berkembang, yang mestinya kita tidak akan nyaman. Tapi kalau kita mau nyaman, ya kita tidak akan berkembang. Kira-kira seperti itu dari saya. Makasih Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas pesan dan arahannya. Baik Bapak Ibu,